Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil rekonstruksi jurnal yang telah kami buat yang berjudul klasifikasi tingkat kematangan cabai rawit menggunakan ekstraksi bitul GCM dan HSP dengan metode KNN dan BPN. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Mugia Muhammad dengan NPM 099. Nama saya Vela Prasetya Kurniawan, NPM 115. Nama saya Muhammad Naufal, NPM 114. Jadi di sini untuk latar belakangnya, cabai rawit merupakan salah satu komoditas pertanian penting di Indonesia yang tingkat kematangan sangat mempengaruhi mutu rasa dan ketahanan selama penyimpanan. Namun proses penilaian tingkat kematangan secara konvensional masih dilakukan secara manual oleh manusia yang bersifat subjektif dan rentan terhadap inkonsistensi. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian kualitas produk dan efisiensi pada skala produksi besar. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi berbasis teknologi yang mampu melakukan klasifikasi tingkat kematangan cabai secara otomatis. Lanjut. Lalu di sini ada tujuan dan tujuannya yang pertama mengembangkan sistem klasifikasi tingkat kematangan cabai rawit berbasis citra digital. Yang kedua, mengekstraksi fitur GLCM dan HSP untuk membedakan kematangan cabai. Yang ketiga, menganalisis dan membandingkan performa algoritma KNN dan BPN dalam klasifikasi. Lalu ada manfaatnya, pertama menyediakan sistem klasifikasi kematangan cabai berbasis citra digital yang dapat digunakan dalam proses sortasi hasil panen secara otomatis. Yang kedua, menjadi referensi dalam penerapan teknik GLCM untuk ekstraksi fitur pada komoditas pertanian. Yang ketiga, memberikan wawasan perbandingan antara dua metode klasifikasi, yaitu KNN dan BPR, untuk kasus klasifikasi berbasis fitur citra. Yang keempat, langkah awal dalam pengembangan sistem klasifikasi berbasis visual yang lebih lanjut menggunakan deep learning. Lalu di sini ada dataset dan kelas. Sumber dataset yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari platform OVO Universe dan hasil pengambilan gambar alami cabai rawit secara langsung menggunakan kamera beresolusi minimal 8 megapiksel. Gambar yang dikumpulkan memiliki berbagai variasi kondisi pencahayaan serta sudut pengambilan yang konsisten untuk menjaga kualitas data. Lalu kelas tingkat kematangannya, data citra cabai diklasifikasi ke dalam 4 kelas tingkat kematangan berdasarkan warna dominan dan tekstur kulit cabai. Keempat kelas tersebut meliputi matang merah, matang oranye, matang hijau, dan tidak matang. Lalu di sini ada datanya. Data yang digunakan itu totalnya ada 449. Di antaranya yaitu kelas-kelasnya ada matang merah berjumlah 144, lalu ada matang oranye ada 107, matang hijau jumlahnya 100, dan tidak matang jumlahnya 98. Lalu di sini ada reprocessing citra. Yang pertama itu resize gambar. Seluruh gambar diubah menjadi ukurannya menjadi 256 kali 256 pixel. Lalu untuk kedua, konversi warnanya, gambar dikonversi ke grayscale untuk ekstraksi tekstur GLCM. Yang kedua, ASV untuk ekstraksi warna. Lalu yang ketiga untuk tujuan prosesinya, yang pertama menyamakan dimensi dan format citra, lalu mengurangi pengaruh pencahayaan dan noise visual, lanjut memastikan fitur yang diambil konsisten antar gambar. Dan di sini ada contoh tampilan dari proses processing citra. Yang pertama ada gambar asli, lalu diubah ke dalam bentuk GLCM, lalu diubah lagi ke saturasi HSP. Selanjutnya, di sini ada ekstraksi fitur. Metode ekstraksi fitur yang digunakan itu ada GLCM dan HSP. Untuk GLCM ini untuk menganalisis tekstur citra dan grayscale. Lalu ekstraksi yang dilakukan itu pada dua sudut saja, jadi 0 derajat dan 45 derajat. Dari GLCM sendiri, fitur yang diambil itu energi, kontras, dan homogen. Kalau HSV ini untuk konversi gambar ke HSV, lalu untuk nilai HSV digunakan untuk menangkap karakteristik warna cabai. Fitur yang diambil dari ekstraksi fitur HSV itu ada
rata-rata hue, rata-rata saturation, dan rata-rata value. Di sini ada hasil dari contoh ekstraksi fitur dari GLCM sudut 0. Ini untuk contoh hasil dari GLCM pada sudut 45 derajat. Kemudian ini ada makna dan interpretasi pada cabai. Kalau ASM atau energi ini maknanya keseimbangan atau kehalusan tekstur. Semakin tinggi energi ini, maka akan membaca matang hijau atau teksturnya halus. Kalau kontras itu maknanya perbedaan intensitas antar piksel tetangga. Jadi hasilnya semakin tinggi itu cabai merah atau berbintik. Kalau homogen maknanya kemiripan antar piksel dekat. Misalnya homogennya tinggi, permukaannya seragam. Lalu di sini ada metode klasifikasi yang digunakan. Jadi kami menggunakan dua metode klasifikasi yaitu KNN dan BPN. Yang pertama ini ada KNN. Ini untuk metode klasis berbasis instant based learning yang menentukan kelas suatu data uji berdasarkan mayoritas dari K. Parameter yang digunakan itu nilai K-nya setelah diuji coba dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. 6 ini adalah jarak yang paling ideal atau paling bagus hasilnya. Maka kami menggunakan nilai K-nya 6. Lalu untuk BPM-nya ini deskripsi singkatnya ini untuk bentuk jaringan syaraf tiruan yang menggunakan algoritma pembelajaran berbasis perambatan balik untuk menyesuaikan bobot. Parameter yang digunakan itu arsitektur dua hidden layer masing-masing 10 neuron. Fungsi tifasnya itu pakai RLU, optimizernya itu pakai Adam, epoch maksimalnya itu 1000 iterasi, dan skor akurasi tertingginya itu kurang lebih 90%. Alasan pemilihan BPN pada analisis ini untuk mampu mempelajari pola data dari non-linear, lalu untuk lebih stabil pada data cipta kompleks seperti tekstur cabai. Di sini pembagian data evaluasinya itu dibagi menjadi dua, yaitu untuk data training dan data testing. Data trainingnya itu 70% dan data testingnya itu 30%. Oke, jadi untuk hasil klasifikasi KNN-nya, di sini matang hijau mendapatkan F1 score sebesar 0,83, lalu matang merah mendapatkan F1 score sebesar 0,92, matang oranye mendapatkan F1 score sebesar 0,95, dan tidak matang mendapatkan jumlah F1 score sebanyak 0,83 dengan rata-rata akurasi yaitu 0,89. Berikut ini juga hasil confusion matrix dari KNN. Secara keseluruhan matriks ini menunjukkan bahwa model KNN memiliki performa sangat baik dalam mengklasifikasi kelas matang merah dan matang orange. Namun, sedikit kesulitan dalam membedakan kelas tidak matang dan matang hijau yang memiliki karakteristik tekstur yang cukup mirip. Kemudian di sini ada hasil klasifikasi dari BPN. Hasil klasifikasi BPN ini ditunjukkan melalui matriks precision, recall, dan F1 score. Jadi untuk kelas matang hijau mendapatkan F1 score sebesar 0,87, untuk matang merah 0,91, matang oranye sebesar 0,93, dan tidak matang mendapatkan skor 0,86 dengan rata-rata akurasi sebesar 0,9. Lalu di sini ada hasil confusion matrix dari klasifikasi BPN. Visualisasi confusion matrix dari model BPN menunjukkan bahwa kelas matang orange memiliki akurasi prediksi terbaik dengan 100 dari 107 data klasifikasi yang diklasifikasi dengan benar. Kemudian sebaliknya, kelas matang hijau memiliki tingkat kekeliruan prediksi tertinggi terhadap kelas lain. Model masih melakukan kesalahan klasifikasi. Misalnya, 7 data matang hijau salah diklasifikasikan tidak matang. Kemudian di sini ada hasil rata-rata akurasi data training pada 4 kelas. Di tabel ini menunjukkan performa model dalam mengenali masing-masing kelas saat proses training. Kelas matang merah menunjukkan akurasi tertinggi, yaitu sebesar 95,22%. Menandakan bahwa model sangat baik dalam mengenali ciri khas visual dari cabai matang merah. Sementara itu, di kelas matang hijau memiliki akurasi sebesar 90,99%. Disusul oleh matang orange, yaitu sebesar 84,34%, dan tidak matang sebesar 84,28%. Kemudian hasil pengujian atau testing terhadap data yang belum pernah dilatih
sebelumnya menunjukkan bahwa sistem mampu mengklasifikasi tingkat kematangan cabai dengan akurasi cukup baik. Lalu, kelas matang orange memiliki tingkat akurasi tertinggi, yaitu sebesar 94,39%, disusul oleh matang merah sebesar 93,06% dan matang hijau sebesar 85%. Sementara itu, kelas tidak matang memiliki akurasi terendah, yaitu 79,59%, yang menunjukkan bahwa model sedikit kesulitan membedakan ciri-ciri cabai yang belum matang sepenuhnya. Kemudian di sini ada perbandingan klasifikasi KNN versus klasifikasi BPN. Yang pertama, kelas matang hijau. BPN itu unggul dengan F1 score 0,87 dibanding KNN yang hanya 0,83. Lalu yang kedua, kelas matang merah. KNN sedikit lebih unggul atau lebih tinggi dengan F1 score sebesar 0,92 dibandingkan dengan BPN yang mendapatkan skor 0,91. Kemudian untuk kelas matang orange, KNN menunjukkan performa lebih baik dengan F1 skor tertinggi sebesar 0,95. Sedangkan BPN hanya mendapatkan skor 0,93. Lalu kelas tidak matang, BPN itu lebih unggul dengan F1 skor 0,86 dibandingkan KNN yang mendapatkan skor sebesar 0,83. Jadi secara keseluruhan, meskipun KNN unggul pada beberapa kelas, BPN memberikan hasil yang lebih stabil dan konsisten, terutama pada kelas matang hijau dan tidak matang yang memiliki pola data lebih kompleks. Jadi langsung saya masuk ke bagian sistemnya. Nah, ini adalah hasil sistem yang kami sudah buat, yaitu tentang deteksi kematangan cabai berdasarkan warna dan teksturnya. Misalnya ini tampilan pertama ini untuk disuruh memilih gambar atau file dari laptop. Nah, di sini ada cabai-cabainya. Misalnya di sini kami mau testing warna cabai yang orange. Lalu prediksi sekarang. Nah, maka sistem dapat mengklasifikasinya dengan benar bahwa cabai ini tuh cabai setengah matang atau cabai oranye. Dengan fitur GLCM dan HSV yang diekstraksinya, nilai-nilainya seperti ini. Nah, misalnya kamu coba cabai yang lain, ini juga bisa. Jadi, sistem mampu membaca klasifikasi dengan baik dan benar bahwa ini adalah cabai matang merah. Biasanya cabai matang merah itu rata-rata huenya ini kecil dan kontras GLCM-nya ini tinggi. Kalau kebalikannya, kalau cabai hijau seperti ini. Nah, kalau cabai hijau itu rata-rata huenya tinggi, GLCM kontrasnya. Nah, selanjutnya masuk ke bagian kesimpulan. Jadi dari kesimpulan penelitian kami ini membuktikan bahwa klasifikasi tingkat kematangan cabai rawit dapat dilakukan secara efektif untuk fitur GLCM dan HSV dengan membandingkan dua metode klasifikasi yaitu KNN dan BPN. Diperoleh hasil bahwa model BPN mampu memberikan performa klasifikasi yang lebih stabil dan akurat. BPN mencapai akurasi sebesar 90% dengan precision dan recall rata-rata tinggi pada semua kelasnya. Hal ini menunjukkan bahwa model mampu membedakan tingkat kematangan cabai secara konsisten. Oleh karena itu, BPN direkomendasikan sebagai metode klasifikasi utama dalam penelitian ini. Nah, jadi mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.